guys, welcome back to my YouTube channel bersama IQ Miss Catherine dan suami IQ Koko Baby tercinta. Sekarang dia udah punya Instagram guys, baru, jadi bisa kalian follow juga. Karena sebelumnya emang baby ini anti medsos juga gitu, cuman dunia istrinya berhubungan dengan medsos, jadi dia sekarang bikin Instagram lah gitu ya. Kayak gitu, jadi kalian bisa follow juga. Nah, kali ini guys aku mau bahas jadi tentang suami aku ini yang ya kita bisa sebut sebagai idola gitu ya, atau ya kalau misalnya kiblat terlalu ini kali ya, kalau kiblat ya lebih tepatnya itu yang seorang Koko Baby ini idolakan dan alasannya kenapa gitu ya, biar kalian juga bisa tahu gitu karakternya Baby ini kayak gimana gitu kan. Nah, siapa sih Baby? Oke, kalau idol sendiri ya, yang aku idolakan itu pertama itu, kamu tahu Arnold Schwarzenegger ya? Arnold Schwarzenegger. Oke, yang ini yang main Rainbow bukan sih? Bukan, itu bukan. Yang sejawatnya sama dia, Terminator. Oke. Itu yang aku jadi idola. Yang Baby idola, yang Baby idolakan. Kenapa itu dia? Oke. Pertama yang aku idolakan tuh bagaimana seorang Arnold Schwarzenegger yang lahir dari keluarga biasa-biasa aja. Ayahnya biasa-biasa aja atau malah bisa dibilang sih miskin sekali. Bisa dibilang miskin sekali. Kenapa? Karena beliau lahir di Austria, bukan Austria ya. Itu negara koalisinya Jerman. Dan pada saat itu Jerman baru kalah perang. Baru kalah perang. Berapa itu? 1946. 1946, oke. 1945 Jerman kalah perang. Dan saat itu dia lahir di 47 atau 48, itu negara itu kalah perang. Oke. Terus? Dia kalah perang, dia negara itu membangun, dan dia lahir bisa dibilang sangat miskin. Bukan aku bilang biasa aja, malah sangat miskin. Di situ negara. Orang tuanya tuh kerja? Ayahnya militer. Ibunya ibu rumah tangga biasa. Oke. Tapi kan militer maksudnya dia emang nggak dapat penghasilan gitu. Tapi negara habis kalah perang, negara itu membangun. Oke. Dan saat itu Jerman harus membayar biaya kalah perang dunia 2 itu. Jerman harus menanggung. Nah, dia untuk hidup sehari-hari aja yang yang ada di didikan mereka itu adalah semuanya serba militer. Serba militer karena mereka untuk mengantisipasi ke depannya kalau akan ada perang lagi, jadi mereka tuh ada wajib militer lah. Dan Arnold itu, dia waktu kecil itu dia tidak melihat, tidak punya visi untuk dirinya supaya bisa jadi seperti ayahnya. Oh, jadi dia tidak menginginkan kehidupan seperti ayahnya ya. Oke, lalu tapi ayahnya sendiri pengen Arnold kayak ayahnya nggak sih? Iya. Oke. Ayahnya sangat keras, ingin Arnold tuh jadi kayak ayahnya, ikutin jejak ayahnya. Dan ayahnya udah membaca belum pada saat keadaan Arnold udah ada penolakan gitu? Oh, sudah membaca banget. Apa yang terjadi? Nah, jadi Arnold itu akhirnya menemukan dia punya jalan hidup itu ketika dia lagi jalan, dia ke sebuah toko buku, toko majalah lah saat itu. Dia melihat sebuah majalah tentang fitness. Di situ dia mengidolakan satu orang. Siapa? Satu orang itu namanya Red Spark, itu orang Afrika Selatan. Singkatnya begini, bagaimana seorang Red Spark ini di orang Afrika Selatan, dia punya jadi Mr. Universe. Mr. Universe. Sorry, bukan Afrika Selatan. Dia lahir di England. Dia lahir di Inggris. Dia bagaimana dia punya visi untuk jadi Mr. Universe. Habis itu dia main film. Kalau kalian ingat film tahun 60-an, film Hercules. Oh, Hercules. Tapi yang 60-an, bukan yang sekarang. Oh, itu pemerannya si itu Red Spark, yang tahun 60-an. Kalian tahun 60-an ya. Oke. 50 apa 60-an gitu. Si Red Spark itu main film Hercules. 70-an. 70-an. Pokoknya film-film lama itu, dia main film Hercules itu bagaimana dia dari miskin, lahir di England, dia jadi Mr. Universe, sampai dia main film di Hercules, dia punya uang, dia kaya, lalu dia ke Afrika Selatan, dia memulai hidup di sana, dia bikin jadi pengusaha sukses.
Jadi pengusaha sukses di Afrika Selatan. Di Afrika Selatan. Okay. Terus? Nah, itulah seorang idol yang jadi idolnya Arnold untuk sebagai. Itu di umur berapa itu? Arnold lihat itu di usia 10 kalau nggak salah deh. Di 10 tahun ya? Oke. Karena melihat di satu majalah itu. Satu majalah itu. Nah, dia melihat itu sebagai blueprint hidup dia. Lalu juga waktu zaman dia sekolah, dia melihat sebuah video. Dilihat itu bagaimana negara Amerika itu. Oh, oke. Oke, dia melihat Amerika dan dia bertanya pada diri sendiri, apa nih yang saya lakukan di Austria dengan jalan yang kecil ini? Saya melihat sebuah negara di Amerika itu negara dengan lalu lintas yang padat, dengan jembatan yang luar biasa, gedung-gedung bertingkat. Nah, di situ dia punya visi. Dia ada di situ. Tapi pertanyaan lagi ke diri sendiri, bagaimana supaya saya bisa ke Amerika? Karena di zaman itu nggak populer orang bisa beli tiket untuk ke negara Amerika itu nggak populer karena negaranya itu saat itu miskin kan, baru kalah perang. Satu, nggak populer, dan juga memang keadaan dianya juga sangat terbelakang pada saat itu. Lalu, nah, akhirnya dia menemukan jalan ini yang sesuai dengan race park itu adalah melalui bodybuilding, binaraga. Dari binaraga itu jadi Mr. Universe. Oh, dia jadi Mr. Universe. Nah, Arnold jadi Mr. Universe termuda. Oke, perjalanan itu gimana tadi? Oke, perjalanannya akhirnya Arnold itu mulai dong berlatih untuk jadi bodybuilding itu. Tapi hambatannya juga banyak. Penolakannya juga banyak sekali, termasuk dari orang tuanya sendiri. Dan latihannya sendiri kali dengan apa? Alat seadanya media yang sangat ini ya. Dengan alat sangat minim ya. Sangat minim sekali. Nah, akhirnya dia mulai berlatih bahkan di usia dia, kalau sekarang SMA lah. Usia 16 itu dia malah kena wajib militer. Harus wajib militer. Nah, dia bingung kan bagaimana dia latihan itu, dia tapi tetap masih punya visi itu. Jadi sedangkan militer itu kan keras kan. Jadi mereka harus bangun pagi, tidur malam, tapi dia masih menyempatkan waktunya 1 jam dengan mengorbankan jam tidur dia untuk berlatih. Nah, terus dia melihat itu ketika dia di usia sebelum 18, dia melihat ada kompetisi namanya Mr. Eropa Junior. Mr. Eropa Junior. Nah, dia ingin sekali ikut kompetisi itu. Itu like Mr. Universe bukan sih? Tapi junior, Mr. Eropa. Oh, Universe itu yang udah ini Mr. profesional Eropa ya, tapi yang juniornya. Gitu. Oke, lalu. Nah, dia pengen banget ikut itu, tapi dia bertanya bagaimana itu SMA ya? Sekitar wajib militer, kalau sekarang ini SMU. Oh, jadi lagi wajib militer, dia punya keinginan itu yang bertolak belakang malah ya? Enggak, dia punya keinginan itu dulu. Tapi yang dihadapi itu wajib militer. Oke, lalu. Nah, sedangkan dia wajib militer, itu dia di Austria kan. Itu kompetisi junior Mr. Europe-nya itu ada di Jerman. Ada di Jerman. Kan Jerman itu negara yang paling besar lah di situ. Nah, dia bagaimana bisa ke sana sedangkan dia lagi di militer nih. Nah, ini cukup gila. Dia tetap berlatih sambil dia berlatih setiap hari, dia mikirnya ke situ terus. Jadi ya passionnya malah ke sana gitu. Iya, tapi dia tetap ikut wajib militer itu lah. Tetap rutinitasnya. Nah, akhirnya suatu ketika itu waktu udah makin dekat. Kompetisi Junior Mr. Europe itu. Nah, di Junior Mr. Europe itu dia nggak bisa ikut tahun depan karena kalau dia udah lewat 18 tahun, dia udah nggak bisa ikut kompetisi Junior Mr. Europe. Oke, lalu menarik nih ya. Terus menarik banget. Lalu akhirnya dia kepikir satu ide, dia kabur malam-malam. Oke. Dia menyusup begitu, dia naik kereta barang untuk nyampe ke Stuttgart. Oke, bentar. Baby, cerita ini ada difilmkan nggak sih? Ada dokumenterinya. Ada dokumenterinya. Oke, wow. Lalu? Nah, dia ke Stuttgart, Jerman. Itu dengan kereta barang, dia nyampe. Nah, saking dia pengen kompetisi, dia kan nggak ada persiapan apa-apa. Nah, dia ketika dia mau pose, dia nggak punya celana itu loh. Kan kalau kita pose butuh celana pose itu. Iya, benar. Akhirnya tuh dia yang kayak binaragawan gitu. Iya, memang kompetisi binaraga. Iya, memang benar. Oke, kasar ya. Tapi
Tapi yang junior lalu akhirnya dia pinjem sama kok kan dia tinggi kan. Dia ke kontestan yang lebih ringan, kategorinya ada berdasarkan berat badan. Nah, di kategori yang ringan itu dia pinjem celana itu sama orang. Terus dipinjemin. Terus nah, akhirnya dia ikut kompetisi itu, dia jalan. Nah, waktu jadi beda season gitu ya. Beda jam di hari yang sama. Akhirnya Arnold itu nggak nyangka dia tuh menang. Oke. Nah, ketika dia menang, dia berpikir, oh ternyata ini bukan cuma mimpi, ini bisa. Oke. Maksudnya, nah akhirnya dia tuh berpikir gini loh, dia bukan siapa-siapa, dia dari tempat kecil, tapi dia bisa menang kompetisi ini. Berarti dia tuh punya something yang spesial. Buat dari diri dia merasa dia punya something yang spesial. Oke, fast forward, kompetisi selesai, dia pulang ke ininya camp militer ya. Oke. Nah, dia pulang ke camp militernya. Nah, ide dia coba pulang tanpa dosa, dia menyusup. Habis itu dia nanti belaga berbaur aja, seolah-olah kompetisi itu tidak ada. Lalu agak, oh my god, terus? Tapi nggak bisa ketahuan. Dia ketahuan itu dia di penjara. Penjara militer. Penjara militer, karena kan udah melanggar peraturan. Lalu? Nah, setelah di penjara itu, di situ aku juga nggak terlalu nggak diceritain juga itu berapa hari dia di situ. Akhirnya dipanggil sama dia punya senior. Oke. Seniornya, mayornya. Di mayor itu dia disidang. Oh, dimaki-maki, dimarahin. Tapi dari situ ada satu petuahnya, aku lupa itu kalau nggak salah. Kayak Majen gitu ya, kalau di sini Mayor Jenderal itu melihat Arnold, kamu menang ya. Wow. Kamu menang ya. Terus dia jelasin, ya dia menang. Ini karena latihan di sini bagus. Kan di militer itu juga banyak latihan basic kayak push up, kayak marching bawa senjata. Cuman dia triggernya tuh sebenarnya trigger kesana sebenarnya ya. Terus? Nah itu juga yang aku salut dari si Arnold. Si Majen ini lihat kalau Arnold ini bagus. Nah si Arnold bilang di militer itu mereka sangat suka yang namanya disiplin. Arnold itu suka dijadiin contoh, teladan gitu kan, kalau dia itu sangat disiplin. Tapi di satu sisi Arnold itu juga harus dihukum karena dia telah melanggar peraturan. Nah, tapi si Majen ini lihat si Arnold ini bagus, akhirnya di situ semua di camp militer itu pelatihan wajib militer itu mewajibkan angkat beban untuk supaya membangun dia punya fondasi fisik dari semua tentaranya. Nah, di situ Arnold tuh jadi yang tadinya latihannya terbatas, jadi dia punya akses alat. Malah bisa jadi pemimpinnya nggak sih? Ya dia jadi teladan. Malah sesuatu yang tadinya sulit, Arnold tuh jalan dipermudah karena fasilitasnya disediakan. Malah. Nah ini juga satu yang sebuah gini loh. Aku percaya kalau misalnya kamu menginginkan sesuatu, sangat menginginkan sesuatu dengan tujuan yang mulia, alam semesta akan bantu kita. Law of Attraction, The Secret. Nah ini juga lucu. Jadi Arnold itu dihukum di dapur. Untuk kerja di dapur. Itu udah terjadi apa? Nah, itu setelah kan dia kan melanggar peraturan dengan dia kabur tadi kan. Jadi yang tadi di penjaranya itu dia kayak apa ya, dipekerjakan gitu di dapur. Dia harus itu dong, harus ada konsekuensi dong, melanggar peraturan ada hukuman. Hukumannya itu kerja di dapur. Kerja di dapur, hukuman yang tadi aku bilang. Sebelum ketemu si mayornya ini ya? Udah ketemu. Udah ketemu. Okay, nah, ini kan hukumannya dia. Hukuman ya gini loh. Kan tadi aku bilang kan, Law of Attraction, The Secret, sesuatu yang kalau kita punya tujuan mulia, alam semesta akan bantu kita. Nah, dihukum di dapur itu malah menjadi sebuah jalan untuk dia jadi makin sukses. Kenapa kamu tahu? Karena kerja di dapur itu suka ada makanan lebih. Suka ada makanan lebih, dan kalau namanya bodybuilder itu butuh makan lebih untuk membangun otot. Nah, sesuatu yang harus jadi hukuman dia itu malah jadi sebuah berkah buat dia. Ya, karena sorry aku potong. Balik lagi ke ke yang tadi Baby bilang keinginan The Secret itu.
memang apa namanya, di keadaan apapun ya, berhubungan dengan aku juga baby gitu, di keadaan kita apapun, makanya aku pernah bilang sekalipun kamu didiskriminasi, kamu dipandang rendah kayak gimana, kamu dipandang sejelek apapun gitu ya, tapi memang apa namanya, kamu sendiri udah berpedoman pada kebaikan gitu, udah melakukan segala hal yang positifnya itu maksimal gitu, dan effortnya itu maksimal dengan dengan tujuan mulia. Iya, dengan tujuan mulia atau dengan yang dia inginkan. Misalnya kayak aku tuh pengen gini, tapi meskipun misalnya kata orang lain nggak mungkin, tapi si perilaku kitanya tersebut tuh baby, yang seperti baby bilang tadi, bakal menuju ke sana. Contoh, di dalam hukuman pun itu bisa melihat celah tersebut, baby. Iya. Gitu, ya kan? Lalu diceritakan juga selama setahun dia berada di hukuman itu, dalam masa hukuman itu dia secara nyata bertambah 25 pound, itu sekitar 11 kilo, bertambah ototnya 11 kilo, itulah jadi pondasi dia untuk masa depan dia. Oke, di dalam masa hukumannya gitu ya. Oke, terus abis itu akhirnya juga dia setelah itu dia meniti perjuangannya itu untuk jadi Mr. Universe. Mr. Universe. Oke, lalu? Nah, dari Mr. Universe itu dia ke England. Ke England, di situ dia juga masih karena punya penghasilan dari Mr. Universe tersebut. Belum jadi Mr. Universe. Mr. apa tadi? Belum ada. Belum Tapi ya? memang seadanya kan kerja, akhirnya dia kan ke England. Soalnya itu masih di Eropa, bukan ke Amerika loh. Dia punya akses buat ke Inggris. Oke, lalu? Nah, di Inggris itu dia gabung Mr. Universe. Di Mr. Universe itu dia jadi kontestan termuda di usia 20, dan dia menangkan itu, dan sampai sekarang sampai detik ini dia jadi Mr. Universe termuda sepanjang malah sekarang. Di luar ekspektasi. Dia melebihi ekspektasi dia sebelumnya ya. Beyond melebihi. Nah, terus uniknya sebelum Arnold jadi Mr. Universe termuda di usia 20, idolanya dia si Ray Spark itu adalah Mr. Universe termuda di usia 24. Wow. Nah, dan Arnold melebihi si idolnya itu. Nah, dari situ dia dapat tiket Mr. Universe itu, akhirnya dia dikontrak oleh satu orang kayak fitness, orang yang pegang fitness magazine, majalah fitness terbesar di Amerika, sorot dia, dan disitulah dia punya tiket buat ke Amerika. Lalu di Amerika pun dia bermelanjutkan. Nah, di saat tahun itu ada kompetisi yang masih baru, namanya Mr. Olympia. Di Amerika? Ya, kebetulan itu pertamanya di Amerika. Nah, Mr. Olympia itu adalah Mr. Universe yang sudah menang 5 tahun ke belakang, akan diadu di panggung itu. Jadi panggung itu adalah panggung para pemenang, para juara. Lalu? Nah, si Arnold pun juga di tahun 1970 dia jadi Mr. Olympia termuda. Saat itu menang lagi. Wow. Nah, dan dia menang 6 kali berturut, tahun 70 sampai 75. 70 sampai 75 dia menang berturut sampai 5 kali berturut-turut. 6 kali 70, 71, 72, 73, 74, 75. Wow. Lalu dia menang 6 tahun berturut-turut. Nah, abis itu dia melanjutkan kehidupan karir dia itu ke aktor. Dia jadi aktor. Gimana tuh proses ini? Nah, jadi aktor pun nggak gampang. Jadi aktor pun itu nggak gampang perjalanan dia, karena dia bukan orang Amerika. Dia ngomong Inggris yang juga masih belum bagus, dan punya aksen yang jelek. Orang pada bilang, lu mimpi banget untuk jadi aktor. Mimpi gitu loh, maksudnya ngigo mimpi di siang bolong untuk jadi aktor. Mimpinya ketinggian. Tapi dia juga nggak menyerah. Dia tuh ngambil kelas dialog, kelas speech, ya kan, speech klasis, terus sampai kelas buat hilangin aksen pun dia dalamin supaya aksennya hilang. Tapi nggak bisa hilang. Lalu? Nah, tapi nggak bisa hilang, dan juga banyak hambatannya. Akhirnya dia mulai film. Nah, film pun juga sekarang kan yang kita tahu Arnold filmnya udah yang terkenal. Kalau kamu telusuri itu banyak. Contohnya adalah film Arnold namanya Hercules in New York.
itu juga filmnya tuh jelek. Dia juga banyak film yang gagal. Oh jadi bentar. Kalau yang Baby pernah cerita yang dia bikin skenario itu yang saya pengen jadi aktornya? Itu. Ya gimana maksudnya? Itu Stallone. Itu bukan Arnold, itu Sylvester Stallone. Oh beda lagi. Beda. Oke, sorry. Beda, itu Sylvester Stallone. Oke, beda lagi. Oke. Terus apa nih si Arnold ini tuh dia apa namanya? Lu mimpi ketinggian gitu. Terus akhirnya dari situ dia melanjutkan perjuangannya tuh apa yang dia lakuin? Ya itu yang tadi aku bilang, ikut kelas dialog, ikut kelas remove accent, speech, segala. Akhirnya dia ikut casting gitu. Ikut casting. Terus banyak film yang gagal. Banyak juga film yang gagal yang cuma orang nggak tahu. Bisa jadi meledaknya itu gimana ceritanya itu? Dia ketemu satu house producer namanya Dino De Laurentiis. Dia tuh pertama tuh lucu banget deh. Dia ketemu orang itu juga dia tuh bingung. Gimana? Dia nggak tahu cara, dia nggak punya etik yang sopan lah saat itu. Karena nggak tahu nggak tahu etika seperti apa yang harus dia lakukan di negara itu. Jadi si Dino De Laurentiis itu, jadi si Arnold itu tuh ada manajer lah waktu itu. Oh, ada manajer? Ada manajer itu udah setengah mati ngatur supaya Arnold ketemu sama si Dino De Laurentiis ini. Ini Dino De Laurentiis tuh orang cebol. Oke, terus? Orang pendek gitu kan, orang cebol. Nah, si Arnold tuh akhirnya punya kesempatan buat meeting sama si Dino De Laurentiis ini. Lucunya si Arnold nih, dia pendek, kan si Arnold ketemu gitu, "Hai Dino, mengapa?" Soalnya si Dino itu tuh di meja kerjanya tuh gede banget, meja gede, tapi dia orang cebol. Si Arnold tuh dengan polosnya ngomong gitu, "Halo Dino, why did the small guy like you need such a huge desk?" Maksudnya, kenapa orang secebol kamu butuh meja yang sangat besar gitu? Terus kan Dino itu langsung balasnya, kan suara orang cebol gitu kan, Schwarzenegger, German accent, I cannot use you. Maksudnya Schwarzenegger kan sebut nama belakang, ada Schwarzenegger, kamu punya German accent, aku nggak bisa pakai kamu. Nggak bisa pakai kamu, terus? Nggak bisa pakai kamu untuk itu. Terus? Terus si Arnold Schwarzenegger langsung ngomong lah, siapa yang peduli dengan aksen? Nah, terus ngomongnya arogan gitu. Nah, terus di Indonesia ngomong, you are Nazi. Maksudnya gini, kamu tuh adalah Nazi. Nazi itu kan zaman Hitler itu kan. Jadi akhirnya meetingnya itu jadi berantem. Ya enggak, selesai. Saat itu udah selesai. Nah, akhirnya Arnold keluar dong dari ruangannya si Dino. Jadi kayak berantem kecil dong, Baby. Boro-boro berantem udah selesai itu. Nah, nggak kayak udah end aja gitu. Udah end. Nah, akhirnya tuh Arnold keluar dari ruangan Dino. Si manajernya tuh marah-marah. Gua udah sampai 4 minggu bikin meeting ini supaya kalian ketemu. Ini meeting tuh nggak nyampe 2 menit dan lu hancurin semua. Tanpa beban gitu. Tanpa beban. Lalu? Nah, tapi akhirnya di kesempatan berikutnya, Arnold pun, ya sebelum nyampe kesempatan berikutnya, Arnold tuh berjuang. Berjuang untuk tetap bisa ada di film. Akhirnya satu poin Arnold itu dapat kesempatan untuk ketemu Dino lagi. Nah, akhirnya si Dino itu melihat Arnold Schwarzenegger punya potensi untuk main film-film. Arnold tuh namanya Conan the Barbarian. Terus? Nah, disitulah Arnold jadi peran utama di situ. Jadi peran utama di film Conan itu sampai ada 6 series. Sampai ada 6 series. Nah, disitulah meledaknya Arnold di dunia entertain, di dunia perfilman. Nah, setelah itu ada Terminator. Abis itu ada film dia banyak lagi dah, dan kalian bisa cari sendiri semua filmnya Arnold. Nah, seseorang yang tidak, pada tahun 2003 dia main sebuah film namanya Terminator, dan situ dia jadi aktor dengan bayaran termahal. Nah, jadi kamu ingat perjalanannya, seseorang yang tidak mungkin main film karena nggak bisa bahasa Inggris dengan baik, sampai jadi aktor dengan bayaran termahal. Kayaknya maksudnya jauh banget. Benar-benar kayak apa namanya, kayak bukan nggak, ya benar-benar nggak mungkin itu udah nggak masuk nalar. Nggak masuk nalar pada saat itu. Tapi Arnold bisa, gitu. Tapi dia karena dia nggak menyerah, karena dia tetap berusaha. Nah, baru dari 2003 itu dia punya gini loh, dia punya, jadi udah selama ini dia hanya mengambil, ini saatnya dia untuk memberi.
Nah, dia memberi itu, dia pengen jadi bagaimana cara supaya orang tuh bisa memberi lebih banyak bermanfaat ke banyak orang, yaitu jadi politisi. Nah, dia akhirnya mau jadi gubernur. Nah, dia mau jadi gubernur pun jalannya juga nggak mulus. Jadi dari aktor pengen jadi gubernur. Politisi. Bagaimana cara bagaimana cara bisa meraih banyak orang dengan mudah Dan pada saat itu juga belum populer seorang artis ke politik ya. Udah populer, populer tapi nggak segila cara Arnold. Kenapa aku bilang gila gini? Jadi pada saat Arnold mau jadi gubernur, orang bilang nggak mungkin lo jadi gubernur. Karena mau jadi gubernur itu ada karir politik. Kita mesti jadi senat di negara bagian, jadi mayor, jadi asisten, baru jadi gubernur. Sedangkan Arnold itu nggak punya karir politik, mau langsung jadi gubernur. Gila. Kayak dibilang gila, tapi dia inget attitude dia itu. Jadi dia sebelumnya itu dari dia berkaca di masa lalu dia, pengalaman hidup dia, sesuatu yang tidak mungkin ya kan, dari negara yang habis kalah perang bisa terbang ke Amerika, terus orang yang nggak bisa bahasa Inggris bisa sukses di dunia entertain Hollywood loh. Nah, dia pakai sikap dia itu sepanjang hidup dia. Akhirnya dia jadi politisi, jadi gubernur. Jadi 2 periode, 2003 sampai 2007. Kok bisa dia nembus? Nah, karena dia punya visi. Memang jalannya nggak mudah. Dia punya visi. Jadi yang bikin menariknya itu visi misi dia itu gitu ya. Dia punya visi jelas, yang sangat jelas terhadap sesuatu sampai masyarakat tertarik gitu. Oh, jelas makanya bisa 2 periode. Kalau nggak cuma 1 periode udah ganti. Oke. Tapi dia ada punya satu misi yang belum tersampaikan untuk jadi politisi, yaitu dia pengen jadi presiden Amerika. Dan itu tidak bisa terjadi karena undang-undang untuk jadi presiden Amerika itu harus yang pernah lahir di tanah Amerika. Tapi nih waktu itu berarti kalau misalnya nggak terhalang undang-undang itu, Arnold ini udah jadi presiden ya kan. Jadi istilahnya gini, karena ya dia tidak bisa merubah takdir kelahiran dia gitu kan. Maksudnya tempat dia lahir gitu kan, itu kan kendalanya. Dan sampai yang tadi Baby bilang, sampai video ini dibuat. Nah berarti bisa bisa disimpulkan kenapa Baby mengidolakan Arnold seorang dia. Tapi sorry, kan Baby itu menceritakan sama aku tuh ada Arnold, ada Sylvester Stallone. Tapi sama kalau misalnya dibandingin, Baby lebih mengidolakan Arnold ini. Aku lebih mengidolakan Arnold karena aku bukan mengidolakan, dua-duanya idola. Tapi kalau Arnold ini, dia menulis biografi tentang dirinya di buku Total Recall, 600 halaman lebih, bisa download di Google Playbook. Aku udah baca 2 kali. Sama dokumenterinya itu. Jadi aku lebih bisa ngomong tentang Arnold ini karena aku memang udah baca. Sebenarnya banyak detail-detail yang nggak aku sebutin, karena kalau aku sebutin, aku jelasin itu panjang banget. Ini bisa sampai berjam-jam ya. Iya, bisa sampai berjam-jam kalau aku ceritain ini. Dari dia waktu muda pasang poster binaraga itu juga ada sebenarnya detailnya. Dia ada detailnya waktu kecil tuh dia mengidolakan kayak si Red Spark ini. Dia tempel di dindingnya itu binaraga dan seperti yang Baby lakukan. Iya. Cuman waktu zaman itu ini nggak normal. Arnold ini biasa kalau anak cowok yang tempel di dindingnya itu foto perempuan. Ini Arnold pasang foto laki, pakai celana begitu, penuh dengan minyak. Banyak lagi kan menimbulkan pikiran negatif ya. Iya, tapi ya dari situ maksudnya ini langsung detail seperti itu banyak sekali. Tapi ini aku ceritain garis besarnya aja. Garis besarnya. Nah, aku mulai mengidolakan dia sebenarnya udah lumayan lama ya. Apalagi begitu aku mulai kenal dunia fitness. Tapi aku mulai baca detail tentang dia itu 2017 lah. 2017-2018 aku 2 kali baca bukunya, panjang sekali. 600-an halaman. Berarti ya bisa kalian simpulkan ya kenapa suami aku ini mengidolakan dia. Dan siapa tahu juga, bukan siapa tahu, ini udah pasti, maksudnya ini bisa menjadi motivasi juga untuk kalian gitu ya. Dan ini yang mau aku bilang juga tadi sebelum kamera meninggal dunia, makanya kenapa Baby sangat
antusias untuk apa namanya, untuk support aku di YouTube ini, benar gak sih? Karena apa namanya, orang-orang bilang, bukan orang-orang bilang, karena memang kenyataannya bahkan sekarang mending baby, maksudnya ada penghasilan gitu ya, ada penghasilan sedikitnya gitu ya, walaupun hanya 1 juta kayak gitu-gitu 1 bulan, dan itu nggak bisa cair gitu kayak gitu kan, karena kan cair itu kan harus $100 gitu kan. Nah, maksudnya tuh ini mending dibanding yang waktu-waktu lalu tuh bahkan aku nggak gajian sama sekali baby gitu. Cuman guys, dari awal tuh baby ini sangat antusias untuk support aku gitu ya di bidang ini, karena dari dasarnya sendiri baby aja tuh melihat perjalanan Arnoldnya ini sesuatu yang tidak mungkin bisa gitu ya. Jadi apa nih, baby ini guys nggak pernah mematahkan mimpi aku pada saat aku bermimpi baby, apa namanya, ya kalau yang dekat-dekat aku tuh suka bilang baby aku tuh pengen setingkat yang apa namanya youtuber di Indonesia yang udah yang udah lumayan tinggi kayak gitu-gitu. Baby tuh selalu menyemangati, plus bukan hanya di mulut, tapi baby realisasikan juga like this gitu ya kan, seperti itu. Kayak gitu guys, makanya kalian jangan pernah putus asa. Seperti apapun keadaan kalian, itu bukan penghalang sama sekali. Kalau misalnya kalian udah berdamai dengan diri sendiri dan kalian udah menganggap, karena memang kenyataannya guys, penciptaan Tuhan itu nggak ada yang nggak sempurna gitu. Sekalipun seorang aku ini dibilang nggak ada jodohnya gitu ya, nggak akan ada orang yang karena ya memang apa namanya, konteksnya itu bukan masalah waktu, tapi untuk aku ini jodoh itu adalah yang yang benar-benar klop, yang benar-benar selain si laki-lakinya yang cinta banget sama akunya juga bisa cinta banget gitu, merasa bersyukur banget. Itulah definisi jodoh untuk aku gitu. Nah, aku aja yang banyak dipandang rendah, kurang, dan segala macam gak sempurna sama banyak orang. Ini buktinya gitu kan, aku ada babyku tercinta gitu. Makanya kalian tetap semangat, jangan pernah patah semangat atau putus asa, terus survive, berjuang, dan di perjuangannya itu berpedoman pada kebaikan. Karena kalau misalnya kalian tergoda atau tergoyahkan untuk melakukan kriminal gitulah, atau misalnya hal yang salah gitu ya, aku bilang tuh sesuatu yang salah itu, yang paling salah itu adalah kriminal atau sangat merugikan orang lain, seperti itu ya baby. Nah, kalau misalnya kalian tergoda melakukan itu sebagai jalan pintas, itulah yang akan menghalangi jalan kalian, jalan survive kalian, seperti itu ya baby ya. I love you. Kayak gitu guys. Makanya segitu aja video, mau ditambahin lagi? Ya itu aja sih. Cuman saran aku ya, maksudnya masukan aja. Mungkin kalau kalian ingin punya sesuatu yang besar, itu pasti, aku yakin sih pasti dari sekeliling itu, sekitar kita punya masyarakat sekitar itu, mungkin entah itu keluarga, mungkin itu saudara, mungkin itu teman dekat, itu mungkin mereka lah yang akan pertama yang menganggap yang menjatuhkan kita. Bukan menjatuhkan sih, tepatnya kayak menjadi rintangannya, yang malah ngeremehin kita, dan itu memang realitanya gitu. Memang realita. Tapi kalau kalian memang punya visi untuk menjadi seseorang yang luar biasa, ayo tetap wujudkan itu aja sih masukan dari aku. Sekecil apapun, sekecil atau sebesar apapun impian dan visi kamu, visi untuk maju itu, kayak gitu aja sih. Seperti itu tambahan dari suami tercinta IQ. Makanya kalian di MC channel ini bukan hanya, ya maksudnya kan di MC channel ini kan channel si videonya itu gado-gado, ada A, B, C, D segala macam ada tuh, sampai alur cerita aja ada ya kan. Pembuktian bahwa Miss Catherine Corporate bisa ya kan, video klip ada gitu kan, semua ada, game ada, semua ada, mukbang ada, walaupun masih ala-ala gitu, tapi insya Allah kedepannya bakal aku kembangin juga seperti itu. Makanya kalian subscribe, dan tentunya edukasi gitu kan untuk penyemangat kalian juga.
Makanya di subscribe, di like, di komen, dan di share ke teman-teman kalian. Dukung channel ini biar naik, berkembang. Seperti itu. I love you so much dari IQ Miss Catherine dan suami IQ Koko Baby. Bye bye. Laksana angin tak tentu arah, sesukamu pergi dan datang. Haruskah kerinduanku ini